Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, NIM 10112000048. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas testing dan implementasi. Di sini saya berperan sebagai anggota testing dari tim developer. Tugas saya yaitu mengetes dari tampilan login SIMITNU, kemudian juga tampilan KRS, juga display KHS ya. Langsung saja kita pembahasan yang pertama, yaitu testing pada from login ya. Sebelumnya kita harus, sebelum melakukan testing, kita harus mempersiapkan hal-hal yang akan berkaitan dengan testing tersebut ya. Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan tes skenario dan tes case. Tes skenario itu berarti seperti halnya tes plan-nya ya. Langkah-langkah yang akan kita lakukan pada saat mengetes sistemnya. Kemudian juga kita harus membuat report dan melaporkan jika terjadi error atau ketidaksesuaian pada software. Karena ini merupakan evaluasinya ya. Nah, terus kemudian juga harus retesting sampai software tersebut layak untuk dipakai. Yaitu retesting itu berarti kita melakukan tes ulang gitu ya. Langsung saja kita ke langkah pertamanya, yaitu pada tes plan, yaitu atau disebut juga tadi apa, tes skenario ya. Di sini tes plan, saya sudah membuat tes plan, yaitu tes plan itu seperti dokumen yang berisi tujuan dan sasaran pengujian dalam item-itemnya ya, yang ditargetkan. Dengan kata lain, tes plan dapat disebut juga sebagai perencanaan atau skenario untuk melakukan testing. Jadi kita harus menentukan apa yang akan kita testing ya, yaitu pada bagian login, kemudian nanti pada input KRS dan juga display KHS. Kemudian tanggalnya juga kita tentukan, yaitu pada hari ini kita melakukan testingnya. Kemudian juga pelakunya siapa, yaitu saya sendiri. Kita juga harus menentukan tujuan dari testing ini, yaitu satu, untuk pengerjaan UTS ya, kemudian untuk mendapatkan pendapat dari user, kemudian juga untuk menemukan error yang terjadi pada SIMITNU ini. Langsung saja kita tes satu persatu ya. Ini ada item home dan about. Kita coba ke item home. Ya, item home adalah ini ya tampilannya, dan about. Oke, jika kita pencet about, muncul ini. Kita klik home lagi, muncul ini lagi. Jika kita, ini juga ada item tentang informasi SIMITNU. Ini bisa berjalan dengan semestinya. Oke, ini munculnya begitu ya. Ini form registrasi juga ada. Jika kita pencet, coba ya. Ya, ini karena saya sudah menjadi pengguna, maka munculnya seperti ini. Kita kembali ke home lagi ya. Kemudian kita langsung uji pada from loginnya, itu tentang taskernya, apakah ini sudah berfungsi dengan normal atau tidak ya. Kita masukkan ini ya. Di sini berarti ini sudah dapat berjalan dengan lancar ya.
dapat memasukkan. Kemudian kita masukkan password. Kita buat salah dulu ya. Apa yang terjadi, kita tes jika kita masukkan password yang salah. Ya, kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Ini berarti sistemnya sudah berjalan. Kita muncul notifikasi tersebut. Coba kita masukkan kata sandi yang benar. Namun di sini sayangnya tidak ada item show ya. Jadi kita tidak bisa melihat apakah kita mengetiknya benar atau tidak. Ini tidak bisa dilihat. Coba kita, ini tombol sign-nya juga berarti sudah berfungsi dengan normal. Ketika kita pencet sign, kita kemudian sistemnya akan memproses, berarti pada from login sistemnya sudah berjalan lancar ya. Kemudian pada tampilan ini KRS-nya ditutupnya, jadi tidak bisa input KRS. Coba kita ya, di sini tidak bisa masuk ke KRS. Jadi saya sudah punya gambaran KRS-nya ya. Jadi ini ketika kita masuk ke KRS, di sini terdapat kotak-kotaknya ya, kotak-kotak. Kemudian ini kode makul dan juga mata kuliah. Jika kita pencet kotak-kotak ini, maka akan muncul tanda conteng ya. Berarti kalau itu diconteng sudah berhasil, berarti sistemnya berjalan conteng-conteng. Namun ketika kita mengeklik selain kotak ini, maka kita akan mengulang dari awal lagi ya, apa yang sudah diconteng kemudian hilang lagi. Sayangnya gitu ya, itu perlu dievaluasi dari sistemnya. Jadi kita tidak usah mengulang dari awal ya, tinggal kotaknya saja ya. Kalau di luar berarti tidak masuk ke contengan ya. Kemudian jika kita simpan maka di sini peran blackbox-nya berperan ya. Kita tinggal pencet simpan, kemudian maka akan muncul ke dalam display KRS dengan sendirinya. Itu adalah sistem dari blackbox ya. Jadi berjalan di belakang layar. Ya, kita lanjut pada pengujian KHS-nya ya, display KHS. Nah, ini KHS juga di sini kosong. Jadi apa ya yang kita tes, kita uji di sini ya. Di sini ketika kita pencet ini ya, muncul warna-warna ya yang kita klik. Ini berarti sistemnya juga sudah berjalan lancar. Jadi test case atau juga bisa disebut dengan uji kasus adalah suatu rangkaian mengenai tindakan yang dilakukan oleh user untuk melakukan verifikasi terhadap fitur atau fungsi tertentu dari sebuah perangkat lunak. Pembuatan test case bertujuan untuk memastikan bahwa suatu sistem dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan kebutuhan awal serta mampu memberikan respon ketika terdapat suatu masukan yang tidak valid, seperti tadi yang saya contohkan pada awal pada form login ya, itu disebut juga proses test case. Kemudian dari test case tersebut biasanya ketahui apakah fitur sistem berjalan normal atau error. Tadi bukan error ya, tapi sistemnya sudah berjalan dan muncul notifikasi
Itu artinya sistemnya berjalan lancar, bukan error. Jika error itu berarti tidak muncul notifikasi, berarti itu error. Tidak memberikan respon apa-apa pada saat terjadi kesalahan, itu adalah error ya. Sedangkan tadi ketika kita masuk, jika ini salah, ini kita kemudian salah kok tidak muncul ini, berarti itu adalah error. Ini kan berarti muncul notifikasi ini, berarti sistemnya sudah berjalan lancar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tes pada SIMITNU ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.